Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ada dua poin yang saya bahas Bapak Ibu sekalian. Pertama terkait dengan kesejahteraan dan keselamatan kerja intensif. Pertama, saya meyakini bahwa Kemenkes bertanggung jawab atas keselamatan 12.000 peserta intensif yang setiap tahun masuk ke wahana. Sehingga Kemenkes bertanggung jawab atas semua resiko keselamatan bagi peserta intensif dalam menjalankan proses intensif tersebut. Dan yang kedua, Kemenkes masih menggunakan nomenklatur bantuan biaya hidup yang menempatkan dokter intensif seperti penerima santunan, bukan pekerja medis profesional. Kenapa ini penting, Pak? Saya peserta intensif, jadi saya merasakan suasana kebatinan kawan-kawan intensif. Tidak sedikit dari kawan-kawan saya, termasuk saya, berkeluarga ketika intensif. Bahkan anak saya lahir ketika saya intensif. Dan tidak sedikit pula dari teman-teman saya yang intensif harus bekerja di luar shift ketika intensif karena ketidakcukupan bantuan biaya hidup yang diberikan. Oleh karena itu, saya mengusulkan mengubah skema bantuan biaya hidup menjadi sistem salary kontrak formal dengan standar minimal 80% dari take home pay dokter umum organik setempat. Mengingat beban kerja dan resiko nyawa yang mereka tanggung di lapangan sama besarnya dengan dokter definitif. Lalu ketiga, menilai keselamatan kerja hanya dari indikator absolut jam kerja kurang dari 40 jam adalah simplifikasi analisis masalah. Contoh, hasil investigasi tim gabungan terhadap kematian 4 dokter intensif, Kemenkes melakukan simplifikasi masalah dan menyatakan 3 dari 4 kasus tidak ditemukan kelebihan jam kerja. Menurut saya, Kemenkes luput melihat korelasi kondisi kerja atau working condition secara holistik. Saya ambil contoh 2. Faktor kelelahan ekstrim pasca tugas dokter MAA menempuh 788 km selama 19 jam saat pulang, membuktikan tidak adanya jaminan akomodasi dan perlindungan mobilisasi yang layak dari negara. Lalu, contoh yang saya alami, kadang peserta intensif itu jaga shift malam, pulang selesai jaga jam 6, menempuh perjalanan ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Nanti siang sudah harus shift lagi. Oleh karena itu saya mengusulkan di aturan yang Bapak keluarkan harus ada tambahan, menetapkan aturan protected time pasca jaga malam. Wajib libur 1 kali 24 jam sebelum mobilisasi jarak jauh. Jadi perlu ada regulasi yang konkret dalam hal tersebut. Contoh di Inggris, Pak, GMC dan Guardian of Safe Working Hours di bawah National Health Service Inggris, setiap rumah sakit pendidikan wajib memiliki Guardian of Safe Working Hours. Penjabat independen ini berwenang menjatuhkan denda finansial langsung kepada manajemen RS jika dokter dalam masa pelatihan atau foundation training bekerja melebihi batas waktu aman dan dana denda tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan nakes. Pertanyaan saya dalam konteks yang pertama ini, sanksi konkret apa selain penurunan akreditasi yang dijatuhkan kepada manajemen rumah sakit yang mengabaikan nyawa dokter intensif ini? Itu penting untuk memberikan efek jera kepada semua wahana yang mengeksploitasi serta intensif dengan jam kerja yang tidak memadai. Lalu kedua, saya ingin membahas terkait taker. Pertama begini, saya mendukung ujian kompetensi. Lebih baik Bapak tidak meluluskan mahasiswa kedokteran yang tidak kompeten, karena memaksakan mahasiswa kedokteran yang tidak kompeten lulus akan mengancam banyak nyawa masyarakat di kemudian hari. Saya ambil contoh, seorang pasien datang ke UGD. Ketika dokter tidak kompeten, pasien demam tersebut seharusnya didiagnosis demam berdarah. Dokter itu anggap itu demam biasa. Pasien itu akhirnya dipulangkan dan akhirnya kehilangan nyawa hari karena inkompetensi seorang tenaga medis. Bahkan saya mengatakan, kemarin ketika saya mendengar audiensi PT Kebaya Gali, bagi saya 3 tahun itu waktu yang cukup untuk mereka belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri dengan ujian. Apa iya kita harus memberikan waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun? Kenapa demikian? Karena profesi dokter itu high stake life safety, artinya profesi yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi, di mana kesalahan kecil atau kegagalan sistem bisa langsung berakibat fatal pada hilangnya nyawa manusia. High stake ini kan artinya taruhan tinggi, artinya konsekuensi kerugiannya sangat besar terhadap keselamatan. Seperti pilot atau ketika membangun sebuah konstruksi, kesalahan bangunan ambruk
banyak korban jiwa. Kemudian bagaimana kita menyikapi ini secara lebih mendalam? Saya lihat Bapak harus memisahkan antara retaker yang gagal secara massal di satu kampus dengan retaker yang gagal secara minoritas di kampusnya. Kalau ada di satu kampus hanya 1-2 yang gagal, it's okay, berarti mahasiswa tersebut yang responsif. Tapi kalau ada satu kampus yang sampai 30, 40, 50 mahasiswanya gagal, maka kita bisa ambil konklusi kegagalan institusi pendidikan tersebut dalam mempersiapkan SDM yang kompeten. Dan Kemendikbudristek ikut bertanggung jawab. Ini menunjukkan kegagalan instrumen akreditasi mendeteksi masalah input dan output mahasiswa. Ini juga menunjukkan, apalagi ketika ada kampus yang akreditasinya unggul, retakernya banyak yang gagal. Ini menunjukkan adanya gap sistematis yang masif antara penilaian kelayakan institusi oleh BAN-PT atau LAMPTKes dengan kompetensi real lulusan yang dihasilkan. Ini menunjukkan instrumen akreditasi gagal mendeteksi masalah input dan tata kelola internal mahasiswa fakultas. Oleh karena itu saya usul di Amerika Serikat itu LCMA dan USMLE Framework ada Relation Committee on Medical Education. BAS akan langsung menempatkan fakultas kedokteran dalam status probation atau masa percobaan atau mencabut akreditasi jika persentase lulusan mahasiswa pada ujian nasional USMLE tidak memenuhi ambang batas minimal tanpa memandang seberapa megah fasilitas kampusnya. Dan saya usulkan Bapak mengeluarkan kebijakan moratorium dan sanksi kuota, memberlakukan penghentian sementara penambahan kuota mahasiswa baru bagi FK yang memiliki akumulasi retaker di atas 10 atau 20 orang. Kemudian mereformasi regulasi akreditasi di LAMPTKes agar status unggul otomatis diturunkan jika angka lulusan first taker UKOM bisa di bawah 80%. Termasuk saya usulkan wajibkan pelaksanaan bimbingan peer mentorship lintas kampus antara kampus-kampus yang tingkat kesuksesan UKOM-nya tinggi sekali 100% dengan kampus-kampus yang tingkat kegagalannya tinggi. Terakhir, membiarkan institusi menarik UKT komersial apalagi hingga 45 juta per semester tanpa jaminan lulus adalah bentuk pembiaran negara terhadap komersialisasi pendidikan. Saya usulkan Pak, standar UKT retaker flat rate maksimal 10% dari UKT reguler untuk bimbingan, bukan untuk komersialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.